Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Eh, para rekan sekalian, para ayah sekalian, dan mungkin juga ada bunda ya. Terima kasih kepada Mas atau Kang Rauf dan juga secara umum kepada pihak dari Akademi Pernikahan yang telah mengambil satu inisiatif untuk bekerja sama dengan Akil Bali Community di mana saya tergabung di dalamnya ya. Tapi sebagai newbie sebenarnya saya anggota baru. Cuma sebelum saya secara keorganisasian bergabung dengan Akil Bali Community di bawah kepemimpinan Ustadz Solihuddin saat ini, saya memang sebelumnya telah beberapa kali diminta oleh rekan-rekan ya yang saya kenal secara pribadi untuk sharing dalam beberapa kegiatan Majelis Luqmanul Hakim secara offline sebelum pandemi. Ya, kemudian alhamdulillah ala kulli hal sekarang ada pandemi dan kita mencoba untuk menyiasati keadaan dengan bertemu wajah ya secara online begitu. Alhamdulillah, mungkin sedikit perkenalan dari saya. Tadi Kang Rauf sudah menjelaskan. Saya sendiri memang bagian dari Akil Bali Community. Ketuanya saat ini adalah Ustadz Solihuddin. Saya sih masih baru, tapi sebelumnya saya kenal ya secara pribadi dengan pemateri-pemateri sebelumnya. Gitu. Kemudian saya memang putra sulung dari Ustadz Adriano Rusfi dan juga berbagi profesi yang sama gitu. Para rekan sekalian, berbicara tentang ayah sebagai pendidik maskulinitas, sebenarnya ada sesuatu yang membuat saya kurang nyaman gitu ya. Ketika sekarang diminta untuk menjadi narasumber ataupun sebelumnya ketika sebelum pandemi. Pertama adalah masalah senioritas gitu ya. Saya rasa saya masih anak baru satu, pernikahan baru menjelang 5 tahun, itu anak baru satu, baru insya Allah mudahkan untuk punya 2 anak di akhir tahun ini kalau lancar. Jadi ada masalah senioritas gitu ya, untuk berbicara tentang parenting, tentang family building, tentang membangun keluarga, tentang menjadi ayah yang baik, tentang menjadi suami yang baik. Nah, sementara ya mungkin bisa ditanyakan ke istri saya, apakah saya adalah suami yang baik gitu ya, atau ditanyakan kepada anak saya, apakah saya adalah seorang ayah yang baik. Artinya saya berada dalam satu keadaan yang seharusnya dievaluasi terlebih dahulu sebelum berbicara tentang hal tersebut gitu ya, sebelum dianggap memiliki kewenangan untuk berbicara tentang hal tersebut. Sehingga misalnya saya pernah berbicara di depan komunitas Majelis Luqmanul Hakim di Banyumas ya, atau Purbalingga ya, Jawa Tengah. Itunya di chapter Jawa Tengah ya, Majelis Luqmanul Hakim chapter Jawa Tengah yang pada waktu itu dilangsungkan di Purbalingga. Jadi pada waktu itu hampir semua atau mungkin semua pesertanya adalah saudara-saudara yang lebih senior dari saya, lebih tua dari saya, anaknya lebih banyak, usia pernikahannya lebih banyak, bahkan ada yang sudah tua gitu, anaknya udah dewasa, anaknya mungkin sudah kuliah gitu, mungkin bahkan sudah punya cucu, sudah punya menantu, sudah punya cucu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah basic saya psikologi dan saya bergerak di bidang psikologi. Tentu parenting ya, apakah parenting itu parenting yang nabawi, yang islami, yang robbani, ataupun yang sekuler, itu semua berkaitan dengan ilmu-ilmu tentang kejiwaan. Apakah ilmu kejiwaan yang sifatnya robbani, nabawi, islami, syar'i, ataupun yang sekuler. Tentu saya punya relevansi di situ sebagai orang yang berasal dari bidang psikologi. Tapi sebenarnya secara funnya, secara cabang keilmuannya, psikologi anak gitu ya, psikologi keluarga sesuatu yang sebenarnya kurang saya dalami secara teori. Saya kira kalau kita melihat psikolog-psikolog konselor pernikahan, keluarga, parenting, pengasuhan, itu rata-rata perempuan. Itu bisa dibuktikan. Orang-orang yang berpraktek, berprofesi sebagai konselor pernikahan,
dengan latar belakang pendidikan psikologi, dengan spesialisasi dan perspektif psikologi itu biasanya perempuan. Jadi di sini ada masalah popularitas gitu ya. Kenapa sih rata-rata psikolog yang paling unggul atau paling produktif, paling dalam pada kegiatan mengenai parenting itu perempuan? Sebaliknya, mengapa kemudian psikolog laki-laki itu dia bergerak, dia cenderung unggul pada bidang industri dan organisasi atau psikologi yang lebih teoritis gitu, yang lebih akademis gitu. Ada masalah popularitas di sini. Ada masalah favoritisme di sini gitu ya. Bahwa perempuan lebih menyukai hal-hal parenting dan laki-laki lebih menyukai hal-hal yang bersifat keorganisasian, industri, bisnis gitu ya. Nah, kemudian ini bisa menjadi satu dalil, bisa menjadi satu petunjuk bagi kita untuk mengkaitkannya lagi dengan premis-premis, dalil-dalil, konsep-konsep yang sudah dibangun dalam seri-seri sebelumnya dari kajian Majelis Luqmanul Hakim yang diselenggarakan oleh Akademi Pernikahan dengan mengenai akil balik community ini, gitu ya. Saya yakin sebelumnya baik Ustadz Adriano, mungkin Kang Ferandi, Ustadz Solihuddin dan Pak Marsahid itu udah membangun satu dalil bahwa misalnya Indonesia is a fatherless country. Indonesia ini negara dengan tingkat kehadiran dan keterlibatan ayah pada urusan-urusan keluarga yang minim, fatherless country gitu ya, hampir tanpa keterlibatan ayah. Dan ternyata itu bukan hanya pada aspek-aspek yang benar-benar kehidupan di dalam keluarga, di profesi pun begitu. Makanya kenapa psikolog laki-laki itu lebih suka di industri dan organisasi, atau dia lebih suka mengajar akademis dan teoritis, dia suka meneliti. Sedangkan yang ya bisa Anda lihat mungkin psikolog-psikolog yang bergelut di bidang keluarga itu perempuan. Misalnya saat ini qadarullah anak saya sedang menjalani terapi dengan psikolog klinis ya. Anak artinya psikolog anak, psikolog klinis untuk menangani masalah-masalah anak. Nah, itu konselornya, terapisnya perempuan. Dan di satu klinik itu pas semua perempuan. Tidak ada satupun psikolog laki-laki. Ya, jadi ini adalah satu petunjuk gitu. Nah, tetapi kemudian walaupun saya akui, saya bagian dari satu zaman di mana saya secara teoritis kurang tertarik dengan psikologi anaknya. Itu sesuatu yang nggak bisa dibuat-buat. Sesuatu yang nggak bisa dibuat-buat dan sesuatu yang alamiah. Memang saya kok kayaknya nggak tertarik gitu ya secara intelektual dengan itu. Nah, artinya saya menjadi bagian dari masalah. Itu sesuatu yang harus diakui. Ya, kalau dalam psikologi kita mau maju, kita mulai dari afirmasi. Akui kesalahan. Akui dosa. Akui keburukan. Diakui. Baru kemudian kita mampu untuk mengentaskan masalah itu. Diawali dari pengakuan. Jadi saya melihat diri saya sendiri sebagai bagian dari dalil-dalil itu yang coba dibangun gitu. Bahwa laki-laki itu memang nggak tertarik dengan masalah keluarga. Kenapa sih? Mungkin secara intelektual gitu ya. Problematika keluarga kurang menarik bagi laki-laki, dianggap kurang intelektual. Coba masalah bisnis, coba masalah pekerjaan, coba masalah politik, masalah-masalah dunia, masalah teknologi, masalah ideologi, masalah pendidikan, masalah gerakan, dan lain-lain. Hal-hal yang bersifat publik itu disukai oleh laki-laki. Sedangkan hal-hal yang bersifat domestik tidak disukai oleh laki-laki. Kita pantas untuk berterima kasih dan mengapresiasi kepada Ustadz Adriano Rusfi karena beliau telah berhasil untuk menemukan kembali, mengangkat kembali satu gagasan yang mencoba menerangkan hubungan antara peran ayah dengan maskulinitas, gitu ya. Bahwa dalam pendidikan anak dibutuhkan maskulinitas loh. Mendidik anak, membesarkan keluarga itu sama seperti memasak. Masak itu kan nyampur-nyampur, mengaduk-aduk gitu ya. Ada unsur yang harus ada, misalnya harus ada garamnya, harus ada ketumbarnya, harus ada ladanya, harus ada bawang putihnya. Nah, dalam membesarkan anak ada salah satu aspek yang dibutuhkan adalah maskulinitas. Dan ini ternyata tidak bisa terwujud tanpa peran aktif dari ayah. Nah, ini adalah satu gagasan yang berhasil diangkat kembali.
bukannya ditemukan, enggak, baru ditemukan atau baru dibuat oleh Ustaz Adnan Nusfi, enggak. Ini sudah ada dari dulu gitu ya. Cuma kemudian diangkat lagi. Ini bagian dari fitratullah gitu ya. Fa'aqim wajhaka lid-dinin hanifan fitratullah lati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi gitu. Jadi hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif gitu ya. Yang ciptaan Allah, fitratullah allazi fatarna 'alaiha. Yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Jadi memang dari dulu memang ini merupakan bagian dari tiada yang berubah dari ciptaan Allah. Akan tetapi kemudian dilupakan dan ditemukan kembali oleh Ustaz Adnan Nusfi. Jadi hubungan antara peran ayah dan maskulinitas. Nah, pertama-tama kita bahas dulu apa yang disebut dengan maskulinitas. Tentunya kita tidak ingin bermain kata-kata. Kita sebenarnya tidak sedang berkomitmen dengan kata-kata atau istilah, enggak. Kata-katanya bisa maskulinitas atau masculinity dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab disebut arrujulah gitu ya, arrujulah. Intinya adalah manhood, kelelakian, sifat lelaki, manhood gitu ya. Ada yang disebut masculinity atau manhood, sifat lelaki, kelelakian, arrujulah. Ada juga misalnya ya femininity pasangannya, womanhood, keperempuanan, atau al-unuthah. Itu arrujulah dari berhubungan dengan kata rijal, laki-laki, al-unuthah berhubungan dengan kata unsa, perempuan. Jadi kita tidak sedang berkomitmen dengan istilah. Jadi kita juga tidak perlu terlalu berkomitmen, juga tidak perlu terlalu anti. Pada intinya yang kita maksud dengan ar-rujulah itu adalah manhood, gitu ya. Kelelakian. Ayah sebagai pendidik maskulinitas. Nah, kemudian bagaimana tepatnya anak-anak kita itu membutuhkan maskulinitas? Kan pertanyaannya gitu. Kenapa sih anak-anak kita membutuhkan maskulinitas? Seberapa mutlak maskulinitas itu dibutuhkan? Apakah itu sesuatu yang opsional? Apakah boleh iya, boleh tidak? Apakah itu sesuatu yang wajib? Apakah sesuatu yang mustahab? Gitu ya. Apakah sesuatu yang wajib atau sekedar dianjurkan? Jika memang masculinity itu adalah rujulah, manhood, apakah yang membutuhkan hanyalah laki-laki, anak laki-laki kita? Apakah anak-anak perempuan kita tidak membutuhkannya? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah masculinity itu dia sesuatu yang sebenarnya tidak melekat pada laki-laki, walaupun namanya manhood. Jadi begini, misalnya dalam bahasa tertentu, bahasa Indonesia enggak, bahasa Inggris enggak ya, karena dia hanya menggunakan it ya. Tapi bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Prancis, bahasa Arab juga, mereka menggabungkan noun gitu ya, kata benda atau isim gitu ya, kata benda ke dalam kata yang disebut sebagai muzakkar dan muannats. Ada kata-kata yang muzakkar ya, maskulin, ada kata-kata yang muannats gitu ya, feminin. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya ada pada laki-laki maskulinitas itu atau ar-rujulah itu, dia ada dia merupakan bagian dari seluruh kehidupan semesta alam. Sama seperti al-unuthah itu, dia merupakan bagian dari kehidupan semesta alam. Sehingga di dalam isim bahasa Arab ada yang disebut sebagai muzakkar, ada yang disebut sebagai muannats. Ada kata-kata benda walaupun dia benda mati, dia disebut sebagai kata yang muzakkar, dia berjenis kelamin laki-laki gitu ya. Sehingga dia disebut dengan hu, sama seperti laki-laki gitu ya. Ada juga kata-kata benda yang disebut dengan ha, sama seperti perempuan. Jadi ada benda-benda yang dihubungkan dengan sifat manhood, padahal benda mati. Ada benda-benda yang dihubungkan dengan sifat womanhood, padahal benda mati. Nah, jadi ini clue-nya, ya ini poinnya, bahwa rujulah atau maskulinitas itu satu aspek dari alam semesta. Sama seperti al-unuthah juga aspek dari alam semesta. Itu bagian dari fitrah Allah gitu ya, fitrah Allah. Fitrah yang penciptaan Allah. La tabdila li khalqillah, yang tidak ada perubahan pada ciptaan itu. Jadi itu adalah seperangkat karakter. Nah, kenapa kemudian kalau memang karakter manhood itu ada di banyak sekali
bagian dari alam ini sama seperti karakter womanhood. Kenapa disebut sebagai lelaki? Ya, jadi itu hanya istilah aja gitu. Jadi kita nggak berkomitmen pada kata. Yang kita maksud adalah serangkaian karakter. Nanti kita akan jelaskan apa sih ciri-ciri dari karakter maskulin dan apa sih ciri-ciri dari karakter feminin. Gitu. Nah, terkait dengan jenis kelamin. Jenis kelamin juga fitrah. Yang tidak ada perubahan pada fitrah itu. Ketika sebuah jenis kelamin itu lebih didominasi oleh sifat maskulin, maka dia menjadi laki-laki. Ketika jenis kelamin lain lebih didominasi oleh sifat feminin, maka dia menjadi perempuan. Tapi baik laki-laki maupun perempuan, dia merupakan satu makhluk yang meleburkan, mengkombinasikan, menyatukan, merangkai, dan memadukan sifat feminin dan maskulin. Laki-laki punya maskulinitas jelas, tapi juga punya femininitas. Perempuan punya maskulinitas, juga punya feminitas. Tetapi ketika dia lebih kuat di maskulin ketimbang feminin, dia menjadi laki-laki. Tapi ketika dia lebih kuat di feminin ketimbang maskulin, dia menjadi perempuan. Gitu. Dia disebut perempuan. Tapi ada kombinasi keduanya pada setiap jenis kelamin. Nah, yang kemudian harus kita perhatikan adalah terkait dengan kombinasi dari sifat maskulin dan feminin pada laki-laki dan perempuan. Saat ini kita hidup di satu zaman yang sangat kacau ya, secara pemikiran itu sangat kacau. Saya teringat dengan satu karya dari Syekh Muhammad Naqib Al-Attas ya. Dia bisa dibilang filsuf Islam terbesar di belahan timur ya. Beliau lahir di Bogor tapi sekarang menjadi warga negara Malaysia, seorang sayyid ya, keturunan Rasulullah. Orang yang sangat terkenal, dia sekarang warga negara Malaysia. Ada satu karyanya yang sangat, tadi beberapa karyanya yang berbicara tentang the loss of adab, gitu ya. Hilangnya adab. Salah satu yang disebut dengan adab adalah ketika kita mampu menempatkan setiap hal pada martabatnya, itu disebut adab. Termasuk dalam berpikir. Nah, sekarang kita hidup dalam satu zaman disebut dengan zaman yang the loss of adab. Adab itu hilang. Termasuk kita berpikir, kita udah nggak punya lagi clue, kita udah nggak punya lagi ide-ide yang benar dalam berpikir. Terkait dengan gender, terkait dengan jenis kelamin, terkait dengan maskulinitas, terkait dengan femininitas, bagi kita sebagai seorang muslim, itu jelas, laki-laki itu adalah seorang makhluk yang secara biologis dia memiliki alat kelamin, penis. Kemudian dia didominasi oleh sifat maskulin. Dan dia memiliki orientasi seksual kepada perempuan. Perempuan pun begitu. Dia adalah satu makhluk yang secara biologis memiliki jenis kelamin vagina. Dan didominasi oleh sifat femininitas. Dan tertarik secara seksual kepada laki-laki. Itu jelas. Itu fitrat Allah. Allati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Tapi kalau kita lihat wacana-wacana yang sekarang berkembang, ya, perang ideologi yang sekarang berkembang, mereka membedakan antara tiga hal. Yang pertama, seks, jenis kelamin. Yang kedua, gender, peran jenis kelamin. Yang ketiga, sexual orientation, orientasi seksual. Jadi, mereka berpikir secara kombinatif, sehingga menjadi kacau balau, the loss of adab. Misalnya begini, seks itu memang hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Peran jenis kelamin itu ada dua, maskulin dan feminin. Orientasi seksual itu ada dua bagi mereka. Kalau bagi kita hanya ada satu, yaitu hetero ya, dari laki-laki kepada perempuan. Bagi mereka ada dua, selain hetero, ada juga homoseksual, ya, ada juga biseksual. Nah, orang boleh milih. Contoh, bagi kita, seorang dengan kelamin seks laki-laki, pasti peran gendernya maskulin, dan secara heteroseksual tertarik dengan perempuan, dan sebaliknya perempuan juga begitu. Itu udah jelas jalurnya, definisinya sudah jelas, sudah pakem gitu ya. Tapi bagi mereka, seks itu kalau nggak penis, vagina, atau bahkan mereka bisa melakukan transseksual gitu ya. Tapi walaupun dia laki-laki, dia bisa memilih apakah peran gendernya maskulin atau feminin. Jadi laki-laki boleh maskulin, boleh feminin. Perempuan pun boleh maskulin, boleh feminin. Jadi ada laki-laki yang maskulin, ada laki-laki yang feminin.
Ada perempuan yang feminin dan ada perempuan yang maskulin. Itu bagi mereka. Kalau masih kurang kacau juga, ditambahkan lagi yang ketiga, sexual orientation. Laki-laki, jenis kelaminnya, peran gendernya feminin, ketertarikannya pada laki-laki. Jadi homoseksual yang feminin berjenis kelamin laki-laki. Atau seorang perempuan yang peran gendernya maskulin bukan feminin dan dia tertarik dengan sesama perempuan. Atau bahkan lebih kacau lagi, lebih jelimet lagi, dia laki-laki, seksnya penis gitu ya. Dan peran gendernya feminin, sifatnya kemayu, feminin. Tetapi dia suka dengan perempuan. Jadi dia hetero dengan perempuan, tapi peran gendernya feminin. Jadi bagi kita itu menyatu ya, bagi mereka kacau balau. Nah ini satu poin penting yang bagi kita harus kita perhatikan, bahwa membangun keluarga dengan satu kesadaran untuk menanamkan maskulinitas, sama juga dengan feminitas, cuma majelis kita ini kan temanya maskulinitas ya. Itu kita lakukan sebagai satu upaya untuk meluruskan wacana yang sangat berkembang ini, sangat gencar dinyatakan di lobi. Mereka punya komunitas, mereka punya organisasi, mereka punya penerbitan, mereka punya buku, mereka punya program TV, mereka punya channel YouTube, mereka punya aplikasi, mereka melakukan lobby-lobby kepada badan-badan dunia, mereka melakukan lobby-lobby kepada pemerintahan-pemerintahan negara-negara di dunia. Jadi ketika kita lakukan satu pendidikan untuk menegakkan kembali maskulinitas dan feminitas di dalam keluarga kita, itu adalah dalam rangka untuk membendung hal-hal semacam ini. Gitu. Jadi ini adalah upaya untuk mengembalikan lagi adab, menempatkan segala sesuatu pada martabat yang benar. Kita udah kehilangan gagasan itu. Sehingga kita harus mengembalikannya kepada tempat yang tepat. Karena saat ini akses terhadap informasi itu sangat mudah didapatkan. Kan ada yang disebut dengan gerakan LGBTQ gitu ya. Lesbianism, bisexual, transseksual, lesbianism, gay gitu ya. Bisexual, transseksual, queer. Udah kacau balau. Wacana gender menjadi kacau balau. Jadi kemudian dalam mendidik anak tentunya kita harus menemukan gender yang tepat. Peran gender yang tepat tadi, mereka selahir dengan membawa jenis kelamin yang sudah jelas secara biologis. Hanya ada dua, kalau tidak penis ya vagina. Kita harus memastikan bahwa setiap anak kita yang lahir dengan membawa anak kelamin penis itu, dia tumbuh sesuai dengan fitratullah. Fitrah. Yang sesuai dengan agama yang hanif itu. Yaitu peran-peran yang manhood, yang ar-rujullah. Dan perempuan pun demikian. Nah, kemudian apa tepatnya yang diciptakan oleh sifat maskulin pada anak-anak kita? Saya rasa pada kajian-kajian yang sebelumnya ini kurang lebih sudah dibahas juga. Misalnya, ada materi tentang mendidik ego dan individualitasnya. Mendidik ego dan individualitas ini satu materi yang sangat terkait dengan mendidik maskulinitas. Pemateri sebelumnya, mungkin Pak Solihuddin kalau nggak salah, dalam membahas mengenai ego dan individualitas. Bahwa seorang ayah lah yang bisa mendidik ego dan individualitas pada diri anak-anaknya. Berkebalikan dengan si bunda. Bunda mendidik yang sebaliknya. Bunda mendidik bagaimana caranya agar kita menjadi supel, agar kita menjadi luwes, agar kita menjadi harmonis, agar kita tidak mudah menonjolkan diri, bisa bekerja sama, larut dalam pergaulan, terlibat dalam masyarakat, ya, kepribadian yang dididik oleh bunda. Tapi ternyata ada saatnya di mana anak-anak kita membutuhkan ego dan individualitas. Ketika dia hidup dalam satu lingkungan yang toksik gitu ya, lingkungan yang kacau, lingkungan yang beracun gitu. Kalau yang dia punya hanyalah hasil didikan bunda, ya dia tidak akan mau melawan arus. Tetapi seorang ayah mampu untuk menghasilkan satu karakter yang mau melawan arus. Cuma kita, baik karena kita orang modern gitu ya,
yang benar-benar memuja-muja perempuan gitu ya, benar-benar mengangkat simbolisme perempuan dan seperti mau mengubur simbolisme laki-laki gitu ya. Wacana perempuan kan sangat menarik. Dia menjadi satu agenda besar. Wacana laki-laki ya nggak ada. Sampai-sampai kita nggak tahu apa sih laki-laki itu. Apa sih laki-laki itu? Apa itu perannya? Nah, Ustadz Solihuddin saya yakin telah membahas itu, ego dan individualitas itu diperlukan. Dan itu hanya seorang ayah yang memilikinya. Kenapa? Karena ego dan individualitas itu adalah di antara watak-watak dari maskulinitas. Nah, jadi di antara watak-watak dari maskulinitas itu adalah mendidik ego dan individualitas. Tanpa adanya maskulinitas, ego dan individualitas itu tidak akan bisa tumbuh. Hanya dengan maskulinitas, ego dan individualitas itu bisa tumbuh. Nah, saat ini kita bisa melihat bahwa anak-anak kita itu, atau generasi-generasi yang saat ini sedang berkembang itu, mereka itu hidup dalam satu lingkungan dengan gravitasi yang sangat kuat gitu ya. Ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Saat ini tarikan seperti gravitasi gitu ya. Tarikan untuk menarik generasi-generasi muda atau anak-anak kita supaya mereka sejalan dengan keadaan, sejalan dengan tren itu begitu kuat sekali. Tarikan-tarikan itu menjadi begitu kuat sekali. Jadi sebenarnya dibandingkan dengan sebelumnya, saat ini anak-anak itu lebih sulit untuk mengekspresikan diri ketimbang yang sebelumnya. Jadi anak-anak itu lebih sulit untuk menjadi otentik ketimbang zaman-zaman sebelumnya. Sekarang itu kita mungkin akan terjebak ya untuk melihat, oh anak-anak sekarang lebih ekspresif. Coba lihat, semua kanal-kanal sosial media itu kan dibuat untuk mengekspresikan diri. Jadi anak-anak kita sekarang itu lebih ekspresif. Mulai dari mereka bisa menulis semaunya di Facebook, mereka bisa menulis semaunya di Twitter, mereka bisa posting semaunya di Instagram. Yang semuanya itu tidak membutuhkan satu identitas supaya mereka bisa tampil di sana. Bahkan sekarang ada TikTok gitu ya, dan media-media sosial lain lah yang rentan untuk disalahgunakan. Jadi kita sering terjebak untuk melihat bahwa generasi sekarang lebih ekspresif, tapi ternyata mereka memang lebih ekspresif, tapi bukan berarti mereka lebih kuat ego dan individualitasnya. Jadi itu tidak sama, terkesan sama padahal justru berlainan sekali. Mereka itu menjadi ekspresif karena berekspresi itu menjadi satu ciri dari zaman. Mereka ditarik untuk berekspresi. Jadi bukan sesuatu yang secara otentik keluar dari diri mereka sendiri. Kenapa anak-anak sekarang itu begitu ekspresif di TikTok, di Twitter, di Instagram? Mungkin yang agak aman Facebook ya. Makanya saya cuma punya media sosial Facebook. Tapi yang lain, wah kacau. Twitter itu kita tahu. Bahkan di kalangan Facebookers itu ada istilah Twitter gitu ya. Twitter retard gitu ya. Orang-orang terbelakang di Twitter itu kan sarangnya liberal lah, sarangnya libertarian, sarangnya orang-orang ateis, sarangnya orang-orang anti agama lah. Sarangnya caci maki dan hujatan karena filter di Twitter itu terhadap hal-hal sakral itu begitu lemah. Tapi kalau udah mau mengkritik Israel, kalau udah mau mengkritik LGBT, filternya jadi kuat. Jadi ada ketimpangan seperti itu. Jadi mereka itu ditarik untuk berekspresi, bukan keluar dari diri mereka sendiri. Itu justru menunjukkan bahwa ego dan individualitas itu lemah. Justru, tolak ukurnya kalau kita lihat anak-anak sekarang. Anak-anak yang dia tidak tertarik untuk mengekspresikan diri lewat media sosial. Itulah yang ego dan individualitasnya kuat. Karena mereka berhasil bertahan, tetap kokoh dalam pijakan mereka sendiri, tidak ditarik oleh gravitasi untuk bermedia sosial. Nah, jadi semakin banyak kanal-kanal dan peluang-peluang untuk berekspresi, saat ini justru semakin mereka itu tidak mampu secara otentik untuk menunjukkan ego dan individualitasnya. Saat ini ego dan individualitas itu begitu lemah.
Karena adanya yaitu tarikan, tren. Lawannya ego dan individual itu adalah tren. Kalau saat ini orang semua pakai jeans, lalu kita pakai celana pantalon kain, ya itu berarti kita punya individualitas yang kuat. Tapi kalau kita ikut memakai jeans, karena jeans itu tren, maka individualitas kita lemah. Kalau saat ini orang sukanya jalan-jalan ke pantai, lalu kita jalan-jalannya ke gunung, itu namanya kita memiliki individualitas. Kita memiliki apa ya, mungkin selfishness gitu ya. Self, diri kita jelas self. Tapi kalau kita ikut-ikutan orang ke pantai, nggak ke gunung, ya itu namanya selfless. Kita ikut-ikutan tren. Nah, jadi itu. Ketika kekuatan tren, gravitasi dari tren itu begitu kuat, maka pada zaman itulah ego dan individualitas secara otentik susah muncul. Dan saat ini tantangan yang dihadapi oleh adik-adik kita, anak-anak kita, generasi muda itu begitu kuat. Jadi sangat dibutuhkan ego dan individualitas itu sebagai satu buah dari maskulinitas. Jadi ungkapannya adalah berani tandang ke gelanggang walaupun seorang, berani untuk melawan arus. Satu, mungkin faktor kontemporer saat ini. Yang kedua, ada satu kondisi lah, saya nggak mau menyebut masalah, dari kita sebagai satu bangsa. Kita ini satu bangsa yang kalau dipersingkat, diperpadat adalah kita selalu dihantui oleh satu dilema, ya, satu kebimbangan, satu kegamangan, satu kebimbangan mengenai kebaikan dan kebenaran. Seolah-olah sulit bagi kita untuk selalu menegakkan kebenaran atas alasan kebaikan. Itu kan selalu ya terjadi. Kenapa? Pertama, kita adalah satu masyarakat yang hangat, satu masyarakat dengan kekeluargaan yang tinggi, satu masyarakat dengan kekerabatan yang tinggi, satu masyarakat dengan kesetiakawanan yang tinggi, satu masyarakat dengan kolektivitas yang tinggi, satu masyarakat dengan komunalisme yang tinggi. Kita adalah satu masyarakat yang tidak suka menonjolkan diri. Jadi kita lahir dari desain itu. Ini faktor kita sebagai satu masyarakat. Kita susah untuk menegakkan kebenaran kepada keluarga kita. Kita susah untuk menegakkan kebenaran kepada kerabat kita. Kita susah untuk menceraikan ikatan-ikatan semacam itu demi prinsip. Itu sesuatu yang dengan mudahnya kita temui tidak jauh-jauh pada diri kita sendiri. Itulah kita, masyarakat Nusantara ini, masyarakat Melayu ini, masyarakat Indonesia ini, yang merupakan satu masyarakat yang sangat komunal sekali, sangat kolektif sekali. Kita satu masyarakat yang tidak mudah menonjolkan diri, termasuk ketika menonjolkan diri itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh anak-anak kita. Nah, misalnya ya, kalau kita berbicara tentang beberapa puluh tahun terakhir, Bung Karno, Muhammad Yamin, dan lain-lain, itu ya, para founding fathers of the nation, para pendiri bangsa ini kan merumuskan 5 sila itu ya. Mereka menggali 5 sila. Tapi bagi Bung Karno, kelima sila itu ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan persatuan itu kalau dimanfaatkan itu akan menjadi satu gotong royong. Jadi inti dari nilai-nilai kebangsaan kita itu adalah gotong royong. Itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Tapi ketika gotong royong itu pengungkapannya menjadi begitu diktator ya, menjadi satu rezim yang tidak bisa dibantah dan begitu sulit untuk mengungkapkan diri, itu menjadi bermasalah. Sehingga anak-anak kita pun hidup dalam kondisi seperti itu, kondisi yang tidak mudah untuk mengungkapkan diri, tidak mudah untuk membawakan diri, tidak mudah untuk menemukan dirinya. Makanya jangan heran bahwa kalau kita melakukan survei atau melakukan konseling atau melakukan wawancara, anak-anak Indonesia ini secara umum mereka memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menemukan dirinya gitu ya. Self-realization, istilah kalau psikologi, self-realization, menemukan dirinya, mengenal dirinya, merumuskan dirinya, memahami dirinya.
Ya karena itulah uniknya manusia, walaupun kita lahir sebagai diri kita sendiri, tapi selalu dibutuhkan waktu bagi kita untuk mengenal diri kita. Karena kita hidup di dalam medan pengaruh. Kadang-kadang kita melakukan ini bukan karena keinginan kita, tapi karena keinginan tuntutan publik, tuntutan masyarakat, tuntutan keluarga, tuntutan kebiasaan, tuntutan adat, tuntutan orang-orang yang berpengaruh pada kita, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, dalam masyarakat Indonesia ini adalah sesuatu yang kemudian lebih sulit untuk dicapai gitu ya. Sehingga kita harus melihat bahwa anak-anak kita itu mereka menjadi bagian dari masyarakat yang seperti ini. Kenapa sih kemudian istilah galau itu lahir di Indonesia gitu ya? Ya karena memang generasi ini adalah generasi yang galau. Generasi ini adalah generasi yang galau, generasi yang lebih panjang memerlukan waktu untuk mencapai self-realization, itu realisasi dirinya begitu lama. Karena tidak diajarkan satu sifat-sifat yang lebih macho gitu ya. Sifat-sifat yang lebih maskulin. Yang nanti akan mengarah kepada konflik-konflik yang kemudian dihindari. Dalam masyarakat ini, dalam masyarakat kita, konflik-konflik itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah sesuatu yang harus dihindari. Nah, kemudian kita tahu bahwa seorang ibu itu tidak bisa mengajarkan maskulinitas semacam itu. Hal-hal yang maco seperti itu seorang ibu tidak bisa. Dia selalu mengajarkan hal-hal yang sebaliknya gitu ya. Dia selalu mengajarkan hal-hal yang sifatnya ya menghindari resiko lah. Ya hidup itu nggak perlu neko-neko, hidup itu ikut aja, hidup itu ya kita nggak usah terlalu banyak untuk memaksakan keinginan kita. Hidup itu ya tentang hidup damai lah, gitu ya. Hidup damai itu yang diinginkan oleh seorang ibu. Hidup damai, cukup hidup damai. Kalau kita mau memadatkan apa sih amanat dari seorang ibu atau amanat perempuan, hidup seperti apa yang perempuan inginkan? Hidup damai, tenang. Secara lahir tenang, ekonomi ada, sosial pun nggak ada masalah dengan teman, dengan kerabat, dengan saudara. Kita selalu menjalin keakraban, selalu menjaga keramatamahan, kesetiakawanan, kekerabatan. Ya hidup tenang aja. Tapi ternyata itu kan sesuatu yang tidak cukup. Yang dibutuhkan itu kan bukan sekedar hidup tenang, tapi saat ini ada hal-hal yang perlawanan-perlawanan yang harus dilakukan. Dan itu hanya seorang ayah yang bisa mendidiknya. Maco, hal-hal yang sifatnya maco. Hal-hal yang sifatnya maco saat ini dimusuhi. Makanya kita lihat ada yang disebut dengan toxic masculinity. Istilah toxic masculinity. Maskulinitas itu toxic. Apalagi istilahnya kalau lebih jadul lagi itu patriarki. Ya, patriarki. Masyarakat itu dikuasai oleh laki-laki itu patriarki. Patriarki itu harus dilawan. Muncullah emansipasi wanita, muncullah feminisme. Gitu. Coba bayangkan. Bagi saya ini sesuatu yang menarik. Feminisme itu satu ideologi, satu pemikiran di mana dia mencoba untuk menyolidkan sekelompok orang, menyatukan sekelompok orang untuk melawan. Apa itu? Atas dasar apa? Dulu Bung Karno menyolidkan sekelompok orang untuk melawan. Apa itu? Bangsanya. Bangsanya dia solidkan, dia satukan, dia pimpin, dia gelorakan untuk melawan bangsa lain yang menjajah kita, para penjajah. Atau Rasulullah dan para sahabat serta para pemimpin-pemimpin Islam, mereka menyatukan umat ini untuk melawan umat lain dalam jihad, dalam mujahadah. Jadi biasa tuh, umat melawan umat tuh biasa. Wajar. Bangsa melawan bangsa wajar. Ada yang disebut dengan penjajahan, ada kompetisi di antara bangsa. Perusahaan melawan perusahaan, ada kompetisi. Wajar. Tapi feminitas itu apa? Feminitas itu dia mencoba untuk menghasut jenis kelamin perempuan untuk melawan jenis kelamin laki-laki yang disebut dengan dijuluki dengan patriarki, toxic masculinity, istilah-istilah buruk yang disematkan pada laki-laki. Ini sesuatu yang nggak pernah dikenal dalam sejarah. Satu konflik, satu pertarungan yang berbasis jenis kelamin. Ini sesuatu yang harus dipikirkan baik-baik. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat mengganggu pikiran kita. Kok ada konflik antar jenis kelamin? Satu ideologi, satu wacana, ayo para perempuan berkumpul.
lawan laki-laki. Kalau dulu istilah orang komunis, workers of the world unite gitu ya. Wahai para pekerja buruh seluruh dunia bersatu. Sekarang women of the world unite. Wahai para perempuan di seluruh dunia bersatu dan lawan laki-laki. Yang mereka menguasai dunia dengan patriarki dan mendominasi kita dengan toxic masculinity. Ini sesuatu yang memang maskulinitas ini dimusuhi gitu ya. Sehingga ya makin lama laki-laki itu ya makin ciut gitu, makin ya mengangguk-angguk. Hanya bisa mengiyakan propaganda-propaganda betapa ya maskulinitas itu toksik nih. Sekarang coba laki-laki seperti apa yang dicitrakan saat ini? Laki-laki yang dicitrakan saat ini adalah laki-laki yang feminin, laki-laki yang dicitrakan sebenarnya terkesan lebih domestik gitu ya. Coba kita lihat media sosial, itu dipenuhi dengan wah kalau ada laki-laki yang mandiin anaknya, masak, belanja ke pasar, mungkin pijitin istrinya atau ngerokin istrinya. Oh, itu yang diapresiasi. Ketimbang laki-laki yang lebih macho, ketimbang laki-laki yang lebih maskulin, seorang leader, seorang ideolog, seorang pemimpin, seorang pejuang di luar rumah, seorang petarung. Bukan itu yang diapresiasi saat ini. Saat ini yang diapresiasi adalah, yang coba ditonjol-tonjolkan adalah femininitas pada diri laki-laki. Karena itu sesuai dengan agenda gender melawan gender gitu ya. Sekarang mari kita lihat coba ya. Tadi ada satu dalil yang telah dibangun ya. Ketika satu masyarakat, ketika satu umat, satu keluarga itu kekurangan maskulinitas, mereka biasanya itu bakal dihantui oleh kebimbangan antara kebaikan dan melawan kebenaran. Ya kita tahu sih kadang-kadang ada hal-hal yang benar, tapi kalau kita mau tegakkan kebenaran itu pasti jadinya nggak baik deh. Pasti jadinya berantem deh sama teman deh. Pasti berantem deh sama kerabat deh. Pasti berantem deh sama keluarga. Pasti jadi konflik deh. Kan gitu. Karena kita selalu nggak siap untuk mengorbankan kebaikan demi kebenaran. Sehingga kita membangun kebimbangan kayak gitu. Nah, kita hidup dalam satu zaman yang seperti itu. Dan ketika itu terjadi, ya tidak akan terjadi self-realization tadi itu. Anak-anak kita akan sulit mengenal dirinya. Anak-anak kita akan sulit mengenal dirinya karena mereka selalu tahan dulu deh, yang rukun deh, yang harmonis deh, jangan lakukan itu deh. Sekarang yang akan digerus jadi adalah prinsip-prinsip yang mutlak. Prinsip-prinsip yang sifatnya mutlak itu, yang sifatnya tidak mungkin terbantahkan. Sifatnya qat'i itu. Prinsip-prinsip yang kita selalu gagal untuk mengajarkan kepada mereka prinsip. Kalaupun kita mengajarkan kepada mereka prinsip, Allah itu esa, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ajarkan kepada mereka ini konsep yang benar. Tapi gimana implementasinya? Ketika implementasi itu harus dilakukan, mereka berhadapan dengan masyarakat. Mereka nggak bisa mengatakan qul huwallahu ahad. Kamu rekanku, tapi kamu nggak beriman kepada Allah ya kafir. Misalnya. Atau ya bagi saya mengatakan bahwa kamu kafir itu sekedar konsekuensi bahwa kamu tidak mengesahkan Allah. Allah itu esa, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sedangkan kamu melanggar itu bagi saya kamu kafir, tapi kemudian secara muamalah itu tidak perlu terganggu. Kamu nggak perlu terganggu dengan prinsip saya. Ini prinsip saya. Ini prinsip saya. Mana prinsip kamu? Kalau prinsip saya sudah saya nyatakan, prinsip kamu sudah kamu nyatakan, dan itu tidak bisa dikompromikan, ya sudah. Sekarang mari kita bermasyarakat secara baik. Tapi kan bagi kita tidak cukup. Tidak cukup begitu. Kita butuh untuk berbahasa basi. Kita butuh untuk berbahasa basi lebih lanjut. Kita takut untuk menyinggung orang. Kita terlalu peduli dengan apa kata orang. Orang belum ngomong pun di dalam diri kita udah ada seperti dirinya versi kecil yang ngomong. Ntar apa kata dia. Kita selalu mengantisipasi apa reaksi orang. Ya, sifat was-was di dalam diri kita yang mengantisipasi reaksi orang. Di dalam diri anak-anak kita yang mengantisipasi reaksi orang. Nah, itu ciri khas dari kita. Nah, itu sesuatu yang harus diperhatikan. Bahwa sifat-sifat feminin seperti itu, ketika sudah menjadi terlalu berlebihan, menjadi eksesif, itu tanda bahwa ada maskulinitas yang kurang. Maskulinitas itu salah satu cirinya adalah berpikir dingin. Berpikir dingin dan berpikir secara segmentatif.
Contohnya tadi itu ya. Saya dan Anda rekan, kita teman tapi soal prinsip beda. Kita berteman tapi secara prinsip beda. Dan kalau tidak bisa dirujukan lagi, nggak usah dirujukan. Tapi biasanya kita menjadi baper gitu ya. Oh, beda prinsip nih. Dia konservatif, gue liberal. Atau dia liberal, gue konservatif. Wah, beda prinsip nih. Saya Syafi'iyah, dia Salafiyah, Salafi misalnya. Nggak bisa, baper. Sementara berpikir maskulin itu adalah satu berpikir yang segmentatif. Masalah itu yaitu ini ya ini ya ini ya ini itu ya itu gitu. Nah, kalau dalam cara berpikir yang lebih feminin itu tidak bisa terjadi karena orang-orang akan menjadi sesuatu yang uh, menjadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Nah, para ayah sekalian, saat ini kebanyakan kejahatan-kejahatan yang sangat di luar bayangan itu terjadi karena saya nggak tahu apa namanya, tapi semacam unable to think gitu ya, tidak mampu berpikir. Mungkin masih ingat ada beberapa kejadian yang melibatkan anak-anak di bawah usia 15 tahun. Misalnya adalah ada seorang anak yang dia membunuh tetangganya. Dia seorang anak remaja, dia membunuh tetangganya yang balita dan mayatnya itu disimpan di dalam kamarnya. Beberapa tahun lalunya ada kejadian, belum lama kok. Kemudian selagi semua orang, tetangganya, keluarganya belum tahu apa yang dia lakukan, belum tahu ada jasad di dalam kamarnya, dia bikin status di media sosialnya, mengakui perbuatan itu. Dan dengan tenangnya dia mengatakan bahwa besok akan lapor polisi. Jadi seperti business as usual. Seperti business as usual gitu ya. Seperti ya nggak ada yang serius. Why so serious? Kayak Joker. Film Joker itu musuhnya Batman. Why so serious? Kok serius amat sih? Begini doang, kok bunuh anak doang. Ini bukan, saya tidak melebih-lebihkan. Dari sudut pandang psikologi ini orang akan mampu memahami ini. Akan mampu memahami ini bahwa ketika ego dan individualitas maskulinitas itu lemah, kemampuan untuk berkata tidak, melawan arus menjadi diri sendiri walau dimusuhi, berkata yang hak walaupun pahit, itu benar-benar dikorbankan gitu ya, nggak punya prinsip, self realization itu lemah, itu bisa terjadi. Nah, anak ini ternyata belum ber-15 tahun, dia ditengarai aktif secara seksual dengan pacarnya yang jauh lebih tua dari dia dan melakukan fetish gitu ya, praktek-praktek seksual yang spesifik yang melibatkan BDSM gitu ya, sadomasokis. Jadi bukan sekedar dia seks bebas, tapi sadomasokis. Jadi praktek seksnya itu adalah dengan pacar yang jauh lebih tua, yang nggak jauh banget ya, yang jelas pacarnya udah lebih dari 20 tahun. Sadomasokis melibatkan penyiksa, ternyata menambah uh, uh, kenikmatan seksual itu ya, sexual pleasure itu. Nah, ini anak belum umur 15 tahun gitu. Kenapa dia melakukan ini semua? Ya unable to think gitu ya. Tidak mampu berpikir. Ketika anak-anak itu tidak mampu berpikir, ini bisa terjadi. Atau kasus Yuyun. Ya, mungkin sering dibahas ya. Kasus Yuyun salah satu kasus yang sering dibahas di Majelis Hukmaul Hakim. Seorang perempuan ditemui oleh banyak laki-laki, semua di bawah umur, di bawah 17 tahun. Dan Yuyun itu diperkosa secara bergantian. Sampai vaginanya robek, duburnya robek, dan akhirnya dia dibunuh. Pertanyaan kita, satu, lapisan pertama, kok sampai harus seks bebas nih? Kedua, oke lah seks bebas, kok harus rame-rame? Oke lah seks rame-rame, kok harus rusak vagina dan duburnya? Oke lah rusak, kok harus dibunuh? Nah, ini bukan gejala-gejala yang lahir dalam semalam, para ayah sekalian. Ketidakmampuan untuk berpikir. Apa logisnya itu semua gitu? Apa rasionalnya? Enggak ada yang rasional dari itu semua. Akal sehat awam, itu semua tidak akan terjadi, tidak perlu dilakukan. Hanya dengan akal sehat awam. Lebih bagus lagi dengan
akal sehat awam dasar itu sebenarnya bisa itu dicegah. Tapi kenapa itu terus terjadi? Yaitu unable to think. Orang itu tenggelam sedemikian rupa, orang itu hanyut sedemikian rupa dalam satu tren yang sangat, satu arus gitu ya, yang ditenagai oleh nafsu. Itulah yang terjadi ketika sebuah generasi, sebenarnya ini udah berlangsung lama, tapi sekarang puncaknya. Sebuah generasi itu sudah balik tapi belum akil gitu ya. Libidonya sudah muncul, instingnya sudah muncul, naluri kenikmatannya sudah muncul, tapi akalnya sebagai pengontrol itu semua, sebagai regulator, nggak muncul. Tidak muncul sama sekali. Itu yang terjadi saat ini. Nah, maskulinitas itu diperlukan agar seseorang itu lebih selfish gitu ya, seperti necessary selfishness lah seolah-olah, seperti sebuah individualitas yang diperlukan, bukan sesuatu yang harus dimusuhi. Walaupun kita hidup dalam sebuah era di mana itu semua kemudian diberikan gelar-gelar yang lebih negatif, lebih peyoratif gitu ya. Individualitas, ego, itu kan nggak bagus. Yang bagus kan kolektivitas, yang bagus kan keharmonisan, berkorban gitu ya. Itu semua kan nggak bagus. Tapi itu semua dibutuhkan dalam satu zaman di mana tarikan tren itu begitu kuat, sehingga anak-anak kita menjadi cenderung untuk nggak mampu berpikir. Apa sih yang dilakukan oleh begal? Apa sih yang dilakukan oleh geng motor? Apakah mereka nggak berpikir? Jangan salah. Misalnya, dalam kajian-kajian tentang fungsi otak dalam aktivitas seksual ya, ketika seseorang mencapai puncak dari kenikmatan seksual, misalnya laki-laki mengalami ejakulasi dan juga perempuan, itu otak itu mengalami penyempitan. Jadi fungsi-fungsi otak itu mengalami penyempitan. Mereka mengalami penyempitan sehingga betul-betul fokus pada puncak itu, pada satu momen. Jadi misalnya seorang laki-laki dalam melakukan aktivitas seksual dengan istrinya, ketika dia akan ejakulasi, itu dia benar-benar melupakan semua masalahnya. Dia punya semua masalah, dia misalnya punya masalah di pekerjaan, dia punya musuh, dia punya hutang, dia punya tanggung jawab ini itu yang belum diselesaikan, dia punya segala masalah yang menghinggapi pikirannya. Tapi ketika seorang laki-laki itu akan ejakulasi, maka fungsi otaknya menyempit dan dia fokus pada satu momen kenikmatan itu. Nah, ini adalah watak dari insting gitu ya, kenikmatan libidinal gitu ya. Hal-hal yang berhubungan dengan balih gitu ya, nafsu-nafsu, syahwat-syahwat, insting-insting. Nah, syahwat itu kan nggak harus selalu berkonotasi seksual. Syahwat itu ada banyak konotasinya. Ya kalau kita menggunakan satu teori lama, kita pakai aja ya secara pragmatis, ada naluri-naluri kehidupan, insting-insting kehidupan, nafsu-nafsu kehidupan, ada nafsu-nafsu kematian. Ada nafsu-nafsu kehidupan, ada nafsu-nafsu kematian. Jadi penyempitan dari kinerja berpikir itu benar-benar terjadi ketika orang melakukan aktivitas seksual. Ketika orang melakukan geng motor, ketika orang melakukan perbuatan-perbuatan membegal, itu memang mereka tidak berpikir, tidak bisa berpikir karena pertama, secara neurologis fungsi otaknya mengalami penyempitan. Ya, jadi mereka dibatasi oleh fungsi otak yang memang mengalami penyempitan. Ketika mereka bernafsu untuk melakukan itu. Bahkan ada yang lebih sadis. Kalau kita berbicara kesadisan di zaman ini sebenarnya sangat nggak terbatas. Dan itu tidak memberikan ruang bagi berpikir yang lebih kritis. Tunggu sejenak, tahan sejenak, lihat situasi, analisa, observasi, rumuskan sikap, pertimbangkan, lihat premis-premisnya, temukan sikapmu, berpikir dengan jernih, dengan tenang, dengan tajam, dengan kritis, pertimbangkan semuanya, tenang, calm down. Itu sifat laki-laki, itu sifat maskulin. Sedangkan perempuan tidak bisa begitu. Calm down, analitis, kritis,
Nggak bisa. Itu yang tidak terjadi pada perilaku-perilaku menyimpang pada zaman ini gitu ya. Mengambil jarak dari tren, berhenti sejenak, kemampuan mengobservasi. Coba, kemampuan mengobservasi hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mampu untuk menjadi observer. Observer itu kan dia diem. Observer itu adalah buka telinga lebar-lebar, buka mata lebar-lebar, tutup mulut rapat-rapat. Kan itu yang dibutuhkan untuk melihat keadaan dengan jernih, supaya bisa menentukan sikap dengan baik. Apa sih? Tutup mulut rapat-rapat, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Sekarang TikTok itu menyuruh kita untuk bertindak, berekspresi. Media sosial menyuruh kita membuat status. Facebook selalu bertanya apa yang Anda pikirkan hari ini. Ya kan? What do you think? Atau semacamnya. What's on your mind? Apa yang ada dalam pikiranmu? Facebook selalu nanya itu di kolom status. Ditanya begitu, apa yang kamu pikirkan? Ya dia mengucapkan. Padahal yang dibutuhkan adalah tunggu dulu. Think again. Pikirin lagi. Benarkah itu yang Anda mau? Benarkah itu yang manfaat? Nah, ini sikap-sikap seperti ini yang dibutuhkan. Sikap-sikap seperti ini bukan sikap-sikap yang tenggelam. Nah, maskulinitas itu sama seperti feminitas. Jadi kita tidak sedang berusaha untuk mengecam feminitas. Tapi kan ada yang eksesif. Ada maskulinitas yang berlebihan, ada feminitas yang berlebihan. Saat ini kita mungkin ada pada fase semacam, mungkin bukan feminitas yang asli ya. Tapi kita intinya peran ibu terlalu banyak. Sehingga dia bukan keinginannya, dia mengambil alih peran bapak. Termasuk dalam pendidikan watak, termasuk dalam pendidikan karakter. Mungkin seorang ibu bisa mengajarkan etos, ya, etos bermasyarakat, etos. Tapi karakter seorang bapak yang bisa mengajarkan. Tapi karena bapak itu tidak kembali ke rumah, maka seorang ibu terpaksa, bukan kemauan dan kesalahannya, untuk ikut mendidik karakter. Bukan hanya sekedar etos. Nah, laki-laki itu walaupun ada feminitas di dalam diri kita, tapi kita punya tanggung jawab sebagai agen atau duta maskulinitas. Sama kayak gini, kita lahir, kita nggak minta hidung kita bentuknya kayak apa, mulut kita bentuknya kayak apa, mata kita bentuknya kayak apa, telinga kita bentuknya kayak apa. Tapi di dalam diri kita ada gen gitu ya, yang merupakan agen yang membawa karakter dari bapak kita, kakek kita. Gen itu tugasnya membawa sesuatu untuk diwariskan. Nah, laki-laki juga seperti itu. Tanggung jawab kita ini agen maskulinitas. Untuk kembali menghidupkan aspek-aspek maskulinitas yang diperlukan di dalam kehidupan keluarga, pertumbuhan anak-anak kita, dan juga kehidupan bermasyarakat. Kalau bukan kita, ya nggak ada. Karena kita lah agen itu. Karena semuanya ada agennya ya. Pancasila ada agennya, ada dutanya. Terus merek-merek produk ada brand ambasadornya. Setiap lagu ada penyanyinya. Dan sebagainya. Setiap negara punya logonya, punya emblemnya. Nah, maskulinitas itu juga harus punya agennya, juga harus punya dutanya. Laki-laki adalah duta maskulinitas. Jadi kita harus melihat itu sebagai satu tanggung jawab. Nah, kita juga tidak dididik secara ideal pastilah. Karena tren ini, di mana seorang ibu terlalu total terlibat dalam pendidikan anak, kan bukan sekarang aja, tapi sudah dari dulu. Mungkin kita juga dididik dengan cara yang keliru. Dan bahkan mungkin orang tua kita pun dididik dengan cara yang tidak pas juga. Jadi begini maksud saya, kalau kita nggak benar-benar menyadari peran kita sebagai agen maskulinitas, ya kita nggak akan bisa menjalankan tanggung jawab itu. Karena kita nggak bisa bertindak secara alamiah aja gitu loh. Karena memang maskulinitas kita mungkin nggak pas. Karena dihasilkan dari pendidikan yang nggak pas. Jadi kalau kita ya bertindak sealamiah aja lah, senatural aja lah, sesuai dengan secara instinktual aja lah, kira-kira aja lah. Kita didik anak kita, ya udah kira-kira aja apa yang ada di dalam diri kita yang kira-kira bagus sudah lakukan. Nah itu kalau begitu cara berpikir kita, ya kita gak akan gagal menjadi agen maskulinitas. Karena kita sendiri ini sebenarnya nggak cukup maskulin dan tidak dididik dengan maskulinitas yang tepat, gitu ya.
yang tepat. Apalagi ya kita punya semua dilema-dilema sosial itu tadi. Ego kita lemah, mudah mengikuti tren dan sebagainya. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini agen, gitu, kita punya tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Maka kita akan membuat-buat perilaku kita supaya sesuai dengan amanat pendidikan maskulinitas yang tepat. Membuat-buat perilaku kita. Jadi memang perilaku harus dibuat-buat. Harus dibuat-buat. Kita ini sedang memerankan agen atau duta maskulinitas pada anak. Begitu. Nah, contohnya begini. Dalam kajian Majelis Ulama Hakim atau kajian-kajian parenting lain, sering ditekankan betapa rata-rata laki-laki di zaman itu udah ada yang maco. Suami-suami, ayah-ayah sekarang udah nggak ada yang maco. Udah tidak ada lagi tuh ayah yang seperti dulu, yang maco, yang kalau anak-anaknya bertengkar atau keluarganya lagi ribut-ribut, dia berdehem sedikit aja, seluruhnya terdiam. Karena kewibawaannya yang besar itu. Karena rujulahnya yang besar itu. Sekarang kan udah nggak ada lagi yang seperti itu. Nah, kalau kita memang nggak menyengaja untuk bertindak sesuai yang benar, kita nggak akan bisa kayak gitu. Sehingga kemudian kita bisa memahami, oh ternyata ada yang salah dari pendidikan anak sekarang ini. Ternyata ada yang salah dalam pola interaksi laki-laki dan perempuan. Kok malah laki-laki kurang dominan? Kok qawwamahnya lemah gitu ya? Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sesungguhnya ar-rijal itu qawwam dari perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Tapi sekarang rata-rata siapa sih yang nggak takut dengan istrinya saat ini gitu? Sehingga ketika sudah dijelaskan, oh jangan takut sama istri, ambil kendali, ambil kepemimpinan kamu yang punya visi, kamu yang bisa merumuskan visi, kamu yang bisa menjadi konsultan pendidikan terhadap anak-anakmu. Sedangkan bunda hanyalah pelaksana, ibu itu hanyalah pelaksana, istrimu hanyalah pelaksana. Tapi kamu yang punya visi, kamu seorang director, sedangkan istrimu adalah seorang implementator. Jadi udah dijelaskan kayak gitu, tapi tetap nggak dilakukan. Kenapa ya? Karena memang di dalam diri kita nggak butuh itu. Kita nggak merasa butuh untuk menjalankan dalam keluarga. Tanpa menjalankan itu, keluarga kita juga baik-baik aja kok, udah harmonis aja kok, anak-anak baik-baik aja, istri baik-baik aja, kita senang-senang aja, istri kita dominan, kita senang-senang aja disuruh-suruh sama istri kita. Istri kita yang ngerti ini itu dia yang ngerti, dia yang punya pikiran apa yang harus dilakukan, pendidikan anak, sekolah di mana, mau beli sepeda yang apa, merek apa, semua istri punya pertimbangan. Lalu setelah kita memahami bahwa harusnya nggak gitu, laki-laki harus jadi qawwamuna 'alan nisa, tapi tetap nggak dijalankan. Kenapa? Karena memang nggak merasa butuh, tahu udah baik-baik, itu udah nyaman-nyaman aja. Nah seperti itu pula setelah kita memahami bahwa seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami adalah duta maskulinitas, agen maskulinitas, ya kita memang harus menyengaja untuk berpura-pura sebagai sosok yang maskulin dan mendidik maskulinitas, mendidik karakter, mendidik prinsip, mendidik watak, mendidik untuk think again, think twice, merumuskan sikap, ya, menemukan jati diri, tidak larut, tidak hanyut, berpikir, berbeda sendiri, lawan. Jadilah dirimu sendiri, tandang ke gelanggang walau seorang. Berani berbeda pendapat, jadi pemimpin, sampaikan kebenaran, dihantam oleh sekeliling, bertahan, walaupun harus terluka, prinsip harus tegak. Dan kadang-kadang dia siap untuk berkonflik. Ya dengan konflik yang tentu beradab untuk mempertahankan prinsip. Enggak semua prinsip harus dijadikan dengan alasan kebaikan, greater good gitu ya. Nah, jadi begitu. Saya kira kalau kita menjalankannya dengan alamiah saja, natural saja enggak akan. Karena kita yang udah dicetak kurang. Cetakannya kurang. Kita nggak punya gagasan lah. Coba lihatlah istri-istri kita. Kok tahu dia semua hal? Parenting dia tahu, kesehatan dia tahu, soal sakit anak dia tahu, sekolah yang bagus dia tahu. Anak harusnya gaul sama teman yang model apa sih? Anak seharusnya tidak bergaul dengan teman yang model apa sih? Mau beli rumah, mau nyicil rumah yang lingkungannya kayak gimana sih? Dia tahu semua. Kajian parenting dia tahu. Bahkan kadang-kadang bertolak belakang ya gagasan-gagasan parenting dari satu narasumber ke narasumber lain. Tapi dia semua tahu. Pakar parenting dia ikutin semua, dia ikutin YouTube-nya. Ustadz parenting dia ikutin semua, dia ikutin YouTube-nya semua. Bahkan kadang pokoknya dia tahu segala hal tentang keluarga. Sedangkan kita laki-laki kok kayaknya apa ya gitu ya. Kayak nggak tahu apa-apa gitu. Kayak nggak tahu apa-apa kayak ya.
Lagi pula istri kita suka mengambil kendali. Udah begini aja, dia udah punya ide, udah punya gagasan, kita nggak punya. Baru mau mikir, dia punya gagasan, udah ikut aja. Oh nyaman-nyaman aja, saya sama istri senang-senang aja, bercanda-bercanda, harmonis, gak ada masalah. Anak-anak gak ada masalah, gak ada masalah sama sekali, nyaman. Udah begini aja, istri yang ngendaliin, saya nyari duit. Ya paling saya jadi imam kalau sholat, kalau ke acara-acara, di dokumen-dokumen, soal nafkah, ya. Tapi soal-soal yang lebih sehari-hari gitu ya, yang lebih rutin dalam kehidupan, apa sih bukti-bukti dari seorang imam itu, dari seorang qawam itu kan jelas. Apa buktinya? Dia dominan, dia penentu, dia pemimpin, dia rujukan, dia yang lebih besar. Dia ditinggikan seranting, dimajukan selangkah, gitu. Nah, jadi saya kira itu yang sangat penting bagi kita, supaya kita memang berpura-pura memerankan lakon sebagai pendidik maskulinitas. Karena kita sendiri sebenarnya sedang belajar. Kita sedang belajar untuk menjadi perwujudan dari sifat maskulin itu sendiri. Sifat qawamah itu sendiri, sifat imamah, sifat imarah itu sendiri, keamiran, keimaman, keqawaman itu sendiri. Kita sedang menjadi pemimpin. Karena apa? Salah satunya, kita ini kekurangan syahwat kekuasaan ya. Atau bukan syahwat kekuasaan lah. Aspirasi berkuasa. Itu kan bagian dari sifat feminin ya. Sifat maskulin ya. Struggle, strive, struggling. Struggling itu kan berjuang, berkonflik. Kalau cuma ada keharmonisan, gimana bisa ada perjuangan? Kalau kita tidak bisa menonjolkan diri, gimana bisa ada perjuangan? Dan tanpa perjuangan tidak akan ada pembaruan. Kan begitu. Itu kan sifat maskulin gitu. Nah, kita kekurangan aspirasi untuk memimpin, aspirasi untuk berkuasa. Kita nggak butuh itu. Sedangkan ayah-ayah maco zaman dulu, mungkin kakek-kakek kita atau kakek-kakek buyut kita atau mungkin bapak-bapak kita, dia dibantah istrinya marah dia. Kita ya enggak. Kenapa? Ya memang dalam dirinya ada kebutuhan untuk dihormati. Ada kebutuhan yang real nyata secara emosional, secara spiritual, secara sosial, secara intelektual. Di dalam dirinya bersemayam satu kebutuhan untuk memimpin. Sedangkan sekarang ya enggak. Kita kan egaliter aja dengan istri kita. Setara saja. Nah, jadi sifat laki-laki itu kan struggling gitu ya. Struggling itu adalah sifat laki-laki. Itu adalah sifat maskulinitas. Jadi generasi yang memang struggle-nya lemah itu adalah generasi yang kekurangan maskulinitas. Kenapa struggle-nya lemah? Apa yang mau di-strugglein? Apa yang mau diperjuangkan? Gagasan apa? Tujuan apa? Struggle. Nggak ada. Mereka nggak tahu. Dan itu terjadi karena ya tidak ada visi gitu di dalam keluarga. Self-realization-nya, realisasi diri ya lemah. Waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui diri sendiri, mengenal diri sendiri itu begitu panjang. Karena mereka adalah orang-orang yang tenggelam di dalam terang, di dalam arus. Selalu ada aspirasi-aspirasi yang menarik mereka sehingga mereka menjadi mengikuti sini, mengikuti situ, ikut ini, ikut itu, manut ini, manut itu, sehingga sulit menjadi diri sendiri, menemukan diri sendiri. Jadi memang di dalam diri kita seperti tidak ada rasa butuh untuk menjadi pribadi maskulin itu. Karena kalau sama seperti kita butuh makan, kita udah lapar nih, nggak makan 2 hari, akhirnya dapat makanan, kita makan tuh makanan, kita beli makanan, akhirnya ada warung makan setelah 2 hari, kita beli makan dan kita akan makan dengan lahap. Lalu baru makan separuh jalan ada orang yang ngerebut piring kita. Pasti kita akan memperjuangkan piring itu karena kita butuh piring itu yang berisi makanan yang kita udah nggak makan selama 2 hari. Itu yang disebut dengan kebutuhan. Itu reaksi-reaksi yang lahir ketika hal-hal yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan kita direbut. Tapi kalau kita memang tidak membutuhkan satu kemacoan itu, satu maskulinitas itu, satu ego dan individualitas itu di dalam keluarga,
ya memang nggak ada struggle yang akan kita lakukan. Sehingga bagi saya yang bisa kita lakukan saat ini secara umum ya, maksimal hanyalah ya berpura-pura maco, berpura-pura maskulin. Demi apa? Demi anak kita. Supaya dia mendapatkan cerminan kemacoan dan maskulinitas. Supaya dia mendapatkan cerminan laki-laki itu kayak apa, perempuan tuh kayak apa, nyata bedanya. Jadi misalnya begini, salah satu kata kunci yang saya kenali dari praktek kita dalam berkeluarga adalah ada semacam dikotomi atau sebenarnya lebih ke false dikotomi lah. Hal-hal yang bertentangan tapi sebenarnya pertentangannya semu aja, nggak harus. Gitu. Antara kerjasama dan tanggung jawab. Kerjasama versus tanggung jawab seolah-olah. Nah, misalnya gini, ketika kita ingin melindungi anak kita dan memberikan kepada mereka jalan tumbuh kembang yang bersinar terang tentang makna gender, peran gender, jenis kelamin, dan tanggung jawabnya, kita harus memberikan kepada mereka role model yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Seperti ayat itu tadi, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Bahwa Allah menciptakan laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan, jelas. Bukan seperti LGBTQ itu tadi. Kita harus memberikan kepada mereka satu cerminan yang jelas. Sehingga, siapa sih yang nyari nafkah? Ayah. Ayah yang nyari nafkah. Siapa yang mengasuh anak? Ibu. Siapa yang belanja dan masak? Kalau itu bisa dua-duanya. Siapa yang membawa kendaraan? Ayah. Siapa yang bagian ceramah? Kalau ada anak-anaknya yang nakal, ayah. Siapa yang bagian menghibur anak-anak yang terluka ketika diomel-omelin sama ayahnya atau bahkan dihukum? Ibu. Itu kan pembagian yang jelas. Itu namanya tanggung jawab. Jadi ada pemisahan-pemisahan yang dibuat demi untuk memberikan kepada anak-anak kita cerminan tentang gender. Itu namanya tanggung jawab. Tapi sekarang kerjasama yang ada. Apa itu? Siapa yang cari nafkah? Dua-duanya. Yang mandiin anak? Dua-duanya. Yang masak? Dua-duanya. Yang belanja? Dua-duanya. Yang nyetir? Ya dua-duanya, kadang-kadang ganti-gantian aja. Dua-duanya. Semua selalu dua-duanya. Sekarang jadi nggak ada satu struktur yang jelas di dalam keluarga. Karena seolah-olah yang dianut itu ideologi kerjasama, bahu-membahu, saling melengkapi. Kan itu sekarang. Mantra-mantranya saling mendukung, saling menghormati. Ya itu bagus. Itu bagus. Tapi itu tidak memberikan satu cerminan gender yang kuat. Seorang ayah itu memang harus sesuai dengan fitrahnya. Seorang bunda harus sesuai dengan fitrahnya. Jujur, kita ini semua bagian dari pengusung ideologi kerjasama. Gitu ya. Semuanya aja sama-sama dikerjain. Bukan tanggung jawab yang ada demarkasinya, yang lebih spesifik, sesuai dengan jenis kelamin. Kita tidak melabeli setiap tugas keluarga. Kita tidak melabeli setiap tugas keluarga dengan label jenis kelamin. Nyari nafkah itu jenis kelaminnya laki-laki loh. Mencari nafkah itu punya jenis kelamin loh, namanya laki-laki. Kalau ngasuh anak, jenis kelaminnya perempuan. Masak, nah itu genderless, bisa dua-duanya. Dan sebagainya. Bebersih rumah, dan sebagainya. Atau mungkin bisa juga bagi kita, sebagai strategi kita untuk menguatkan pendidikan gender secara umum, ya kita bilang, masak itu jenis kelaminnya perempuan. Jadi ada kejelasan-kejelasan yang memberikan kepada anak ilham dan petunjuk tentang makna gender. Intinya bukan soal masaknya, tapi mereka mengambil petunjuk dari itu semua, mengambil clue-clue dan inspirasi-inspirasi tentang gimana caranya ya tumbuh dengan baik sebagai laki-laki dengan maskulinitas dan perempuan dengan feminitas. Sedangkan bagi kita, ya nyaman-nyaman aja tuh. Ya nafkah berdua ini, berdua itu. Makanya harus kita lakukan adalah yaitu mengembalikan lagi. Kita bikin skenario-nya itu ya. Dalam kehidupan berkeluarga itu kita bikin skenario-nya. Memang harus dibikin skenario-nya. Sesuatu butuh skenario ketika tidak bisa berjalan secara alamiah. Dan memang kita nggak masalah dengan realita. Itu masalahnya. Kita nggak masalah dengan keadaan saat ini. Selama perut kenyang, anak-anak bisa sekolah, nggak sakit, semua terjamin. Udah selesai. Hal-hal yang lebih prinsipil itu jadi nggak disentuh, kurang disentuh. Hal-hal yang lebih bersifat prinsipil, hal-hal yang sifatnya lebih strategis gitu ya.
tentang mendidik watak, filosofi tentang gender. Itu sangat kurang sekali untuk disentuh. Nah, jadi saya kira eh, seperti yang saya jelaskan di awal ya, bagi saya ini sesuatu yang harus disyukuri dan diapresiasi bahwa eh, wacana-wacana tentang mengembalikan ayah ke rumah gitu ya, bukan diminta untuk lebih domestik enggak, tapi untuk mengambil kembali gitu kemudi dari bahtera rumah tangga itu diambil. Namanya pesawat itu ada pilot, ada co-pilot. Ya co-pilot juga bisa mengendalikan pesawat. Tapi masalahnya pilot is pilot gitu loh. Kadang-kadang istri kita bisa lumayan lah mengendalikan rumah tangga enggak, tapi pilot is pilot. Itu tanggung jawab kita dan hak kita. Cuma masalahnya kan kita nggak merasa butuh. Ketika itu diambil alih ya wes. Nah jadi perasaan itu yang harus kita indoktrinasi diri kita sendiri. Ini hakku lu, tersinggung dong kalau diambil. Nah, ini hal-hal yang nggak berhubungan dengan nyari, nggak berhubungan dengan perut, nggak berhubungan dengan hal-hal duniawi, nggak. Kalau kita berpikir hanya tentang ekonomi, tentang sekolah anak, biaya berobat, asuransi-asuransi, tabungan-tabungan, baju anak, kebutuhan ini itu, rumah, dan sebagainya. Ya, bagi kita ini hal yang nggak penting. Tapi kalau kita mau memegang prinsip gitu ya, kalau kita memang mau membangun visi dalam rumah tangga, ini sesuatu yang penting. Membangun karakter. Nanti anak-anak kita kan tumbuh sebagai anak-anak yang berkarakter. Punya karakter, wataknya jelas. Di tengah kerumunan kelihatan bedanya. Semua orang pakai baju coklat, dia pakai baju biru. Gitu. Oh kelihatan, oh wow. Seorang dengan kapasitas sebagai seorang leader, seorang model, seorang dai, seorang mubaligh gitu ya. Ya kan itu. Kan nggak mungkin lah orang menjadi dai, menjadi mubaligh kalau ya dia nggak signifikan, siapa lu gitu. Ada sesuatu yang signifikan pada dirinya gitu. Sehingga orang melihat apa sih yang orang serukan, lihat dulu siapa yang menyerukan. Kalau nggak bisa. Nah, kalau kita mau membangun anak-anak dengan watak, itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan di sekolah. Itu sesuatu yang nggak bisa diciptakan oleh sistem. Sistem kita sendiri yang harus dibuat untuk menciptakan itu. Kalau kita mau menciptakan anak-anak dengan watak, mungkin dia. Oke, mungkin selanjutnya mungkin bisa saya serahkan ke MC gitu ya. Ada yang mau bertanya, mungkin kita diskusi aja. Saya tutup sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada Kang Rauf. Baik, Kang Jundu, ini Masya Allah ya. Tadi kalau saya dengar dan materinya nih penting banget ya. Apalagi tadi ada pemaparan kasus kenapa anak bisa melakukan kriminal dan lain-lainnya. Ya tadi prinsip itu hilang ya, atau bahasanya maskulinitas itu terkikis dengan adanya ya lingkungan yang ya bukan lingkungan doang, tapi dari awalnya gitu seorang suami atau seorang ayah tidak memperhatikan hal-hal demikian yang membuat anak itu berprinsip dan berbeda, punya keyakinan tersendiri gitu, nggak tergerus atau terhanyut gitu ya. Ini penting banget menurut saya terkait materi hari ini ya, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah juga kita masuk sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan boleh yang ingin sharing atau bertanya, ayah bunda, peserta semuanya boleh on mic atau raise hand terlebih dahulu. Ada? Ya, baik, Kang Jundu sambil nunggu mungkin ya. Ini mungkin bisa dipancing dulu nih. Ada pertanyaan dari saya sendiri nih, Kang. Nah, kalau saya kan sharing juga ya. Saya baru menikah tahun kemarin, anaknya masih 3 bulan lah. Nah, untuk menanamkan maskulinitas kan kalau tadi saya nyimak itu harus ditanamkan dari awal ya. Nah, ini proses penanamannya itu ada step-stepnya nggak, Kang? Kalau tadi kayaknya
belum terdengar dari saya sendiri. Step untuk menanamkan maskulinitas dari kecil. Terima kasih, Kang. Ya, prinsipnya itu ada ungkapan untuk menumbuhkan, jangan menanamkan. Mari kita tumbuhkan, bukan kita tanamkan gitu. Artinya setiap anak itu lahir dengan fitrah. Setiap anak itu yuladu alal fitrah, kan? Dia lahir dengan fitrah, lahir di atas fitrah. Termasuk berislam itu ya fitrah. Fitrah mencintai dunia itu ya fitrah. Mencintai dunia itu fitrah, berislam itu fitrah, dan gender itu fitrah. Nah, jadi Allah itu memang sudah Allah punya mau. Allah punya mau, Allah punya desain, Allah punya ketetapan. Allah menciptakan makhluk ini makhluk yang sempurna dengan segala macam fitrahnya, sehingga dia akan tumbuh dengan sendirinya fitrah itu. Nah, jadi kita bisa sedikit lega bahwa kita nggak harus menumbuhkan, kita nggak harus menanamkan, kita nggak harus menanamkan, cukup menumbuhkan. Jadi kita nggak perlu nyari benihnya, benih itu sudah Allah letakkan di dalam jiwa setiap anak ketika dia lahir, sehingga kita hanya tinggal membiarkan, menjaga agar dia bisa tumbuh. Nah, sehingga menurut saya kalau soal ilmu itu ya, soal wawasan mengenai pertumbuhan anak itu bisa kita dapat dari banyak hal. Itu akan menjadi tidak terbatas, dan itu akan menjadi pembahasan yang sangat panjang. Bahkan trennya saat ini ya ada pertentangan sedikit-sedikit lah di antara narasumber parenting ini dan narasumber parenting itu, ada pertentangan sedikit. Konsep parenting ini, konsep parenting itu, walaupun sama-sama parenting Islam. Nah, soal itu lain soal ya. Tapi yang harus kita lakukan, yang penting menurut saya adalah bagi kita untuk kita membiarkan fitrah itu tumbuh dengan cara sekedar ya, untuk tidak membiarkan ada intervensi-intervensi atau gangguan-gangguan. Kan gitu aja. Karena benihnya sudah ada, kita nggak perlu nyari benihnya, biarkan dia tumbuh, kita tumbuhkan, bukan kita tanamkan. Lalu yang harus kita lakukan adalah kita harus menghalau dari sana-sini gangguan-gangguan atas tumbuhnya benih yang dari awal itu udah ada. Jadi memang saya rasa cukup hidup sesuai fitrah aja itu sudah cukup. Karena dia akan tumbuh sendiri. Dia akan tumbuh sendiri sesuai dengan fitrahnya. Jadi bangun aja keluarga yang sesuai dengan fitrah. Secara umum anak itu akan mengalir mengikuti lingkungannya. Makanya disebutkan setiap anak lahir di atas fitrah. Ayah-ayahnya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, jadi memang anak itu ya memang tanaman yang tumbuh di atas tanah. Ketika pohon sakura tumbuh di Jepang, ya dia menjadi sakura Jepang. Tapi kalau ditanamnya di Indonesia, dia akan menjadi sakura Indonesia. Gitu. Nah, gimana caranya bagi kita supaya ya kita hidup sesuai dengan fitrah aja. Jadi kita berbicara secara umum saja. Kita menegakkan akidah yang benar, kita menjalankan syariat yang benar, kita menjalankan akhlak yang benar, termasuk adab-adab ya. Artinya kalau menurut Syekh Muhammad Nakim Al-Atas adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan martabatnya ya, kedudukannya. Baik benda-benda yang sifatnya zohir maupun benda-benda yang sifatnya tidak zohir. Nah, termasuk yang tidak zohir itu tadi peran suami dan istri. Jadi laksanakan saja peran-peran suami secara fitrah. Gitu. Jadilah seorang pemimpin. Perempuan juga lakukanlah sesuai dengan fitrah gitu ya. Jadilah seorang pengikut. Pengikut itu juga butuh seni dan ilmu. Nah, kemudian kalau soal tahapan, memang ada ya beberapa kaidah-kaidah yang bersifat umum di dalam Islam yang sebenarnya dibenarkan juga oleh teori-teori yang modern gitu ya. Bukan teori barat, tapi teori yang memang teruji secara universal. Bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwa seorang anak itu ketika dia lahir sampai dengan usia 7 tahun, itu dia memang mencerminkan satu ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri itu adalah ciri-ciri di mana anak itu seharusnya diperlakukan seperti raja.
Biarkan dia berperilaku seperti raja, semau dia. Biarkan dia mengungkapkan dirinya. Kita fasilitasi dan kita dukung. Pada usia 0 sampai 7 tahun. Gitu. Itu adalah rentang waktu yang udah spesifik tuh. Udah tepat, udah khas. Jadi jangan lebih dari itu, juga jangan kurang sebaiknya. 0 sampai dengan 7 tahun, biarkan dia berekspresi. Jangan terlalu banyak pendidik dia dengan hal-hal yang kedisiplinan, struktur-struktur gitu ya, yang memberikan kepada dia bentuk konkret. Jangan dikonkretkan. Anakmu ketika usia 0 sampai 7 tahun, kata Sayyidina Ali, biarkan dia menjadi raja. Pada umur 7 sampai dengan 12 tahun, jadikan dia seorang tawanan yang tidak bebas. Lalu di atas 12 tahun, perlakukan dia seperti sahabat karibmu. Jadi maksudnya adalah 0 sampai dengan 7 tahun, itu adalah masa-masa yang tidak terstruktur. Secara kaidah nih ya, secara umum. Jangan strukturkan dia, jangan konkretkan dia. Jangan bentuk dia, jangan bentuk dia. Biarkan dia membangun fondasi sendiri. Loh, terus kita ngapain? Nah, itu tadi. Fitrah itu tumbuh begitu aja, perlakukan aja dia seperti raja. 0 sampai 7 tahun, bayangkan. Apa sih yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Ada satu hal berat yang harus dilakukan oleh setiap orang tua ketika anaknya umur 0 sampai 7 tahun. Apa itu hal berat? Jangan ngapa-ngapain. Jangan ngapa-ngapain anak tuh berat sekali. Saat ini ada playgroup, ada TK, ada preschool, ada bimba, ada ini, ada itu, ada kursus yang pada dasarnya menawarkan kepada kita, hey, bentuk anakmu pada usia 0 sampai 7 tahun. Coba bayangkan kita di tengah kepungan-kepungan itu, di tengah kepungan-kepungan tawaran untuk membentuk anak pada usia dini 0 sampai 7 tahun. Sementara kaidah Islam, dia biarkan dia mengokohkan fondasi itu. Kadang-kadang kita nggak paham ya filosofi ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Tidak ngapa-ngapain, dan itu berat. Nah, usia 7 sampai 12 tahun langsung terjadi dramatic turning point. Satu peralihan yang dramatis. Menurut saya ini menarik secara mental ya, mungkin karena saya dari psikologi. Kalau dipikir begitu berat untuk nggak ngapa-ngapain anak ketika dia usia 0 sampai 7 tahun. Dan juga berat juga ketika umur 7 sampai 12 tahun, kita dipaksa untuk menempa anak. Itulah masa pendidikan, masa emas pendidikan. 7 sampai dengan 12 tahun. Nah, kalau teori-teori kognitif dari Piaget atau adaptasinya dari Kohlberg dalam psikologi ya, walaupun mereka orang kafir, itu saya ragu bahwa mereka pernah mendengar kajian-kajian dari perkataan Sayyidina Ali, tapi itu sangat mendukung teori-teori kognitif dan perkembangan moral Piaget maupun Kohlberg. Dan pada usia 12 tahun ke atas menjadi sahabat karib. Coba bayangkan, nggak ada satupun yang kita lakukan mungkin. 0 sampai 7 tahun jangan ngapa-ngapain, nggak bisa. 7 sampai 12 tahun tanpa dengan tega, nggak bisa. Di atas 12 tahun jadilah mitra. Berikan dia kepercayaan. Perlakukan dia seperti sahabat dan kawan secara egaliter. Berbicara kepada dia dengan reasonable. Percayakan kepada dia, berikan dia kepada dia hak yang besar sesuai dengan seorang kawan, tapi juga berikan dia tanggung jawab, juga nggak bisa. Ini yang terjadi ketika tahapan nggak dilakukan. Kan semuanya ngaco biasanya. 0 sampai 7 tahun dikursusin, dibimbain, dipreschoolin. Itu pun yang untuk syarat masuk SD. Lalu 7 sampai 12 tahun juga nggak tega. Jadi 0 sampai 7 tahun kita nggak nyenengin mereka, 7 sampai 12 tahun malah nggak tega, ketika di atas 12 tahun nggak diperlakukan seperti kawan. Nah, ini sangat ironis. Sangat ironis, padahal coba dibayangkan ya. Kalau dikaji sih sebenarnya bisa panjang. Kenapa? Secara kognitif kenapa? Secara moral kenapa? Dan sebagainya. Bayangkan itu ya. Itu kan cantik sekali. Cantik sekali. 0 sampai 7 tahun, biarkan dia menjadi raja. Itu membangun fondasi dalam diri dia. Itu bersinar dari dalam dirinya. Terpancar fitrahnya. 7 sampai 12 tahun itu usia pendidikan. Betul sekali. Tempa dia. Tempa dia dengan keras. Bentuk dia. Dia itu seperti baja. Harus dibentuk dengan keras. Di atas 12 tahun, kan dia udah menyelesaikan tempaan yang keras. Perlakukan dia seperti teman yang bermartabat. Kalau ini kan malah sebaliknya. 0 sampai 7 tahun, agak keras, diatur, dibentuk. 7 sampai 12 nggak tega. Di atas 12 tahun dimanja, malah nggak dipercaya. Saya kira kurang lebih gitu, Kang Rauf. Kaidah-kaidahnya ya. Oke, baik. Ini menarik banget ya. Walaupun saya juga dari psikologi, alhamdulillah. Dan paham juga beberapa tahapan dan ini ya tugas perkembangan kalau bahasa ininya ya. Dan memang setiap
fase itu ada tugas perkembangan yang harus dipenuhi atau di checklist. Dan ini menarik ya kalau dari segi Islam yang sama-sama belajar juga. Ya itu yang 0-7 tahun ternyata ya pancarkan fitrahnya dengan kita nggak boleh intervensi. Ini baru tahu sih, dan ya sulit sih nggak ngapa-ngapain anak tuh, maksudnya kayak kita punya ambisi anak harus segini-gini dari kecil. Padahal ya tadi justru kita, kalau yang saya tangkap tadi, ketika 0-7 tahun itu justru kita harus menjauhi atau menghindarkan anak-anak kita dari hal-hal yang menghancurkan fitrah. Nah itu mungkin ya yang tugas dari nggak ngapa-ngapain tuh, maksudnya ngapainnya itu untuk menjauhkan hal-hal yang menghancurkan fitrah. Menarik, Kang Jundu. Ini mungkin ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan, masih ada waktu insya Allah. Bagaimana teman-teman, para peserta? Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, mungkin jika belum, ini informasi juga ya, ini sudah pertemuan ke-8, insya Allah tinggal 2 pertemuan terakhir bersama Ustadz Aat, pertemuan ke-9 dan 10. Dan ini sebenarnya fase-fase apa ya, kalau dari saya sendiri ini fase-fase berharga ya untuk bertanya, karena ini kesempatan yang luar biasa banget belajar menjadi ayah, ataupun yang sudah menjadi ayah belajar untuk ya mengevaluasi dan benar-benar belajar kembali gitu. Dan ini menurut saya menarik. Mungkin jika ayah ataupun bunda nih yang perempuan boleh juga bertanya dari segi tadi perempuannya, boleh. Silakan. Oke. Ya, kalau belum ada yang bertanya, atau mungkin boleh closing statement Kang Jundu, karena juga udah jam segini. Dipersilakan Kang. Baik, para ayah dan bunda. Baik para ayah dan bunda sekalian, bahwa pada saat ini kita tidak bisa memilih bahwa kita itu pengen agar seorang ayah itu kembali ke dalam rumah untuk kembali memimpin bahtera rumah tangganya. Tapi kita mengatakan toxic masculinity, gitu ya. Kita pengen seorang ayah itu kembali memimpin keluarganya, tapi tidak dengan maskulinitasnya, tidak dengan kemacoannya. Yang dimaksud dengan ayah kembali ke rumahnya adalah dia ikut nyuci piring, dia ikut ngepel, dia ikut nyapu, dia ikut ngasuh anak, dia ikut berembuk soal sekolah anak, soal kesehatan anak, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini seringkali hinggap di pikiran bunda, ya kan? Begitu menarik bagi para bunda tema-tema parenting tentang mengembalikan peran ayah ke dalam keluarga. Apa yang ada dalam pikiran bunda? Wah, ini memperingan tugas saya. Dari 1 orang jadi 2 orang. Kalau ayah kembali ke rumah, saya akan dibantu. Nah, mentalitas ini mentalitas yang keliru. Ayah datang bukan untuk membantu, tapi untuk memimpin. Ya, memang memimpin itu akan membantu nanti, tapi pada prinsipnya itu adalah memimpin. Dia akan datang dengan maskulinitas. Jadi bukan ala-ala yang ala-ala yang sentimental gitu ya, atau yang minyi-minyi gitu ya. Seorang laki-laki yang jadi bukan justru menjadi feminin. Karena dalam bayangan seringkali malah ayah menjadi feminin. Kembali ke dalam rumah artinya menjadi feminin. Kembali ke keluarga artinya menjadi feminin. Ayah yang perasa gitu ya. Ayah yang suka mendukung, ayah yang suka berkorban, ayah yang suka memperingan tugas bunda, ayah yang hangat, ya yang kayak di iklan-iklan lah. Itu ya. Ya memang itu semua juga merupakan bagian dari kualitas sang ayah. Cuma jangan sampai ada dalam pikiran kita bahwa ayah pulang kembalilah ke dalam rumah tapi tidak dengan maskulinitasmu, tapi tidak dengan kemacoanmu. Justru ayah kembali pulang ke rumah untuk mengambil alih bahtera itu, kemudi itu dengan segala macam maskulinitasnya.
dengan segala macam kepemimpinannya. Nah, kembali kepada tadi ya, misalnya tentang feminisme, kita harus paham ini bukan soal gender. Ini bukan soal seorang laki-laki berkuasa atas seorang perempuan atau seorang perempuan mencoba untuk menuntut emansipasi dengan laki-laki. Bukan. Ini bukan cara berpikir kita. Cara berpikir kita pada dasarnya adalah tentang keluarga. Ya, tentang satu unit bernama keluarga. Semuanya menjalankan perannya sesuai dengan martabatnya masing-masing. Sesuai dengan martabatnya, sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan makomnya masing-masing. Jadi ketika seorang ayah itu kembali ke rumah dengan maskulinitasnya, memang karena itu adalah makomnya. Memang karena itu adalah martabatnya. Dan desain dari sebuah keluarga yang sesuai dengan fitrah adalah keluarga itu akan menjadi sebuah keluarga yang baik ketika dia memang dipandu oleh seorang ayah. Anak-anaknya akan tumbuh menjadi insan-insan yang dengan kepribadian yang sehat, dengan kepribadian yang lengkap, yang mampu menjadi dirinya sendiri, yang mampu memegang prinsip sebagai seorang pribadi. Karena seseorang memegang prinsip dan dibebankan tanggung jawab sebagai mukallafan syar'an itu, sebagai mukallaf, itu secara pribadi. Dia bertanggung jawab sebagai pribadi, berpikir sebagai pribadi, dan akan bertanggung jawab sebagai pribadi. Dan itu semua adalah penekanan-penekanan yang hanya bisa dicapai dengan pendekatan-pendekatan yang lebih maskulin. Nak, kamu harus berani melawan arus. Nak, kamu harus menjadi dirimu sendiri. Nak, kamu harus memegang prinsipmu. Nak, kamu harus membela prinsipmu. Nak, kadang-kadang harus berkonflik. Nak, jika kamu tidak memiliki satu pun musuh, itu tanda bahwa kamu nggak punya prinsip. Nak, tandanglah kegelanggang nak oleh seorang. Nak, katakanlah kebenaran, walaupun itu pahit, walaupun kamu dilawan semua orang. Orang yang hidup dengan martabat seperti itu ya, dengan prinsip seperti itu, orang yang tahu apa yang harus dilakukan dengan dirinya, dengan hidupnya, sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai khalifah, tahu dia apa yang harus dilakukan dengan hidupnya. Dia punya misi, dia punya visi, dia punya tujuan, dia punya agenda dalam hidupnya. Itu cara berpikir maskulin. Sedangkan cara berpikir feminin, yang kita butuhkan juga, bukan nggak kita butuhkan. Gimana caranya mengalah, gimana caranya mengalah untuk menang, gimana caranya menjaga perasaan orang lain, gimana caranya menyusun prioritas. Oh, mungkin ini benar, tapi itu kan kebenaran kecil. Lebih baik kita korbankan itu demi kebaikan yang lebih besar. Bagaimana caranya bersikap luwes, bagaimana caranya bersikap harmonis, gimana caranya menghindari kekacauan-kekacauan yang tidak perlu, konflik-konflik yang tidak perlu. Itu cara berpikir feminin. Tetapi cara berpikir maskulin adalah cara berpikir yang visioner seperti itu. Dia punya tujuan, dia mengenal dirinya sendiri, dan dia akan struggling gitu ya, berjuang. Nah, itu adalah satu cara berpikir maskulin yang kita butuhkan. Bukan seperti generasi sekarang yang ya TikTok gitu ya, nggak ada tujuan, yang Twitter gitu ya, yang tidak ada tujuan. Mereka berekspresi, tapi justru karena mereka nggak punya ego dan individualitas. Justru sekarang tanda bahwa seseorang memiliki maskulinitas yang cukup untuk mampu bertindak secara bertanggung jawab adalah dia banyak diam, dia banyak berpikir. Karena terlalu banyak serbuan informasi, terlalu banyak godaan dan tawaran dari dunia ini dengan media sosial, dengan internet, dengan arus informasi. Dia banyak berpikir, dia banyak menelaah, dia banyak menganalisa, dia banyak diam. Karena dia harus lihat sesuai nggak dengan sistem nilaiku, sesuai nggak dengan kewajibanku, sesuai nggak dengan Islamku, sesuai nggak dengan agendaku, sesuai nggak dengan amanat yang Allah berikan kepada manusia yang ditolak oleh gunung-gunung untuk menjadi khalifatullah fil ard. Sesuai nggak dengan amanat itu, dengan agenda itu. Nah, itu yang kira-kira harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Tinggal ditumbuhkan, tidak perlu kita tanamkan karena Allah yang telah menanamkan hal itu. Saya kira begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah ini saya kembalikan kepada Kang Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi semuanya sudah dipaparkan ya tentang maskulinitas, dan ini sangat penting. Bukan hanya wacana ayah kembali ke rumah untuk membantu meringankan
tugas istri, tapi justru sebagai pemimpin. Ya, meringankan boleh, dan itu ya sah-sah aja. Cuman bukan menjadi tujuan utama gitu ya. Tujuan utama tetap memimpin dan menguatkan. Nah, kurang lebih seperti itu yang tadi saya tangkap, dan salah satunya kalau sebagai peran ayah ke anak menumbuhkan fitrah, karena Allah sudah menanamkan fitrahnya dan menjaga fitrah itu panjang prosesnya. Nah, itu tugas-tugas kita sebagai seorang ayah, dan mungkin juga bunda-bunda atau calon bunda yang hari ini hadir bisa menguatkan, ya, bukan menguatkan aja tapi mereminder terkait apa-apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Jundu. Ya, alhamdulillah kita sama-sama akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Kang Jundu sudah berbagi ilmunya, sudah sharing, dan banyak hal yang bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Terima kasih Kang. Akhirul kalam dari Rauf undur diri, dan jangan lupa pekan depan masih ada pertemuan selanjutnya ya, pertemuan Majelis Luqmanul Hakim yang ke-9 dengan tema Ayah Pendidik Sistem Berpikir. Oh ya, masih dengan Kang Jundi ya. Nah, ini menarik nih, ayah sebagai sistem berpikir. Insya Allah jangan dilewatkan dan diagendakan untuk pekan depan. Itu aja dari Rauf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.